Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dan maksudnya yang diambil dari hukum ke-8. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dari situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu.
Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan KUR dari wilayah 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Exaudie, tanggal 29 Mei 2022. Topik Minggu, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Warta yang pertama, Baptisan Kudus. Baptisan Kudus di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 di ibadah pukul 10 WIB, pendaftaran dan konseling dengan pendeta di hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 17.00 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wilayah, fotokopi akte nikah dan fotokopi akte lahir. 02. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 di ibadah pukul 18 WIB. Sermon untuk pelayanan ibadah khusus pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 19 WIB di gereja. 03. Pesta Gotilon. Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022. Setelah warta jemaat, kita akan mendengarkan sosialisasi singkat dari panitia Pesta Gotilon. Rapat panitia Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 setelah ibadah siang. Dimohon kehadiran semua panitia dan parhalado. D. Bazar makanan diadakan di depan pintu gereja setelah ibadah pagi dan siang. Dimohon partisipasi semua jemaat. 04. Pertanyaan wilayah. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua Wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertanyaan wilayah tanggal 3 Jumat tanggal 3 Juni 2022 adalah wilayah 14. Jadwal pertanyaan wilayah sebagai berikut. Jadwal pelayanan sermon-sermon bulan Juni dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 06. Jadwal perayaan Hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama di hari
Minggu tanggal 5 Juni 2022, waktu pertama sekolah minggu pukul 7.00 WIB dengan berbahasa Indonesia. Pukul 7 WIB berbahasa bagi dewasa, pukul 7 WIB 2022 bahasa Indonesia. Pukul 10 WIB berbahasa Batak. Pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Hari turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua, hari Senin tanggal 6 Juni 2022, pukul 19 WIB bahasa Batak. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 07. Jadwal kegiatan lepas sidi atau Makatidakon Haporsiaon kelas sidi reguler tahun 2021-2022. Pertama, retreat dengan tema Berjalan Bersama Yesus tanggal 10 sampai 12 Juni 2022 bertempat di Cisarua. Ujian tertulis tanggal 17 Juni 2022 pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Ujian lisan bersama orang tua tanggal 18 Juni 2022 pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Lepas sidi tanggal 3 Juli 2022 pukul 16 sampai dengan selesai. 08 Dewan-Dewan. Jadwal pelayanan sermon kategorial dapat dilihat dalam jadwal pelayanan sermon-sermon 08, 01, 01. Kegiatan distrik Inahana. Syukuran Inahana distrik HKBP distrik 8 di hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 10 WIB di Sopo Marpikir HKBP. 08.01.2 seksi sekolah minggu. Hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 akan dimulai sekolah minggu offline atau tatap muka. Akan dimulai dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Untuk anak sekolah minggu TKA, TKB 1 sampai 2 dan 3 sampai 4 tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Untuk link ibadah akan di-share di WA group kelas masing-masing. Jadi diharapkan agar anak sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6 untuk hadir ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Diharapkan adik-adik tetap memakai masker dan mematuhi prokes yang ada. 02 liburan bersama anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Liburan anak sekolah minggu tahun ini dilaksanakan 2 gelombang dengan peserta sebagai berikut. 1. Bermain dan belajar bersama anak sekolah minggu kelas kecil A, peserta anak sekolah minggu TKA, TKB, dan 1, 2. B. Acara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Waktu pukul 15 WIB sampai selesai. Lokasi
gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Sebagai kegiatan ibadah singkat untuk pembukaan acara, games bersama dibagi beberapa kelompok, panggung boneka, ice cream party. 02 Sunday School Summer Camp dan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. Peserta anak sekolah minggu kelas 3 sampai kelas 6 SD, acara dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni 2022, lokasi lapangan parkir Rumah Pendeta HKBP Pasar Minggu. Sebagai kegiatan A. Ibadah singkat untuk pembukaan acara. B. Perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. C. Games bersama dibagi beberapa kelompok. D. Api unggun dan barbecue time. E. Menginap di tenda. Sebagai catatan, A. Parkiran Rumah Pendeta akan dipakai dari pagi di hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 untuk pemasangan tenda dan lampu di sekitar tenda. Jadi diharapkan di hari Jumat tidak ada mobil yang parkir di area tersebut. B. Perizinan untuk menggunakan toilet Rumah Pendeta atau anak sekolah minggu untuk anak sekolah minggu karena toilet gereja harus menyeberang. C. Tanggal 18 Juni 2022, Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu akan menggunakan gedung gereja HKBP Pasar Minggu untuk acara liburan kelas kecil dan dimulai pukul 15 WIB sampai selesai. 08.2 Dewan Diakonia. 08.2.1 Seksi Pendidikan. Rekrutmen guru PAUD. PAUD HKBP Pasar Minggu membutuhkan guru TK dan kelas bermain dengan persyaratan usia minimal 21 tahun, diutamakan kualifikasi D3 dan S1 pendidikan, dan dekat dengan anak-anak. CV dan lamaran dapat disampaikan kepada Inang Nyonya Nawaban Rista Boru Pakpahan dan Inang Nyonya Sihaan Riana Boru Nenggolan. Penerimaan siswa baru. B. Penerimaan siswa baru Taman Kanak-kanak dan kelompok bermain. Telah dibuka PAUD HKBP Pasar Minggu untuk tahun ajaran 2022-2023, kelas umur 3 sampai 4 tahun kelas bermain, dan umur 4 sampai 5 tahun TKA. Pendaftaran siswa baru dapat menghubungi Nyonya Nawaban Rista Boru Pakpahan dan Nyonya Siahaan Riana Boru Nenggolan. 09 Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 29 Mei 2022, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Kokoh Oloan Roris Nebaho AMD dan Inang Nancy Putriana Boru Simbolon SE, alamat Jalan Kenanga nomor 1 nomor 16E RT 05 RW 04 Tanjung Barat wilayah 1, pindah ke HKBP Tebing Tinggi, Resort Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 10.
jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Amsal 4 ayat 10. Warta yang tidak dibacakan di laporan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan gereja untuk kita. Demikian warta pada minggu ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Advent Tambun, yang kami hormati Amang Inang, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, serta anak-anak Naposo Bulung yang ada bersama kita pada saat ini di kebaktian pagi ini, dan juga Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah secara online. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan rahmat kita masih diberikan kesehatan dan beribadah pada saat ini. Pesta Kotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 hanya dilaksanakan sekali ibadah. Panitia telah membuat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana untuk keperluan program gereja, yaitu yang pertama melalui amplop ucapan syukur sudah dimulai dari tanggal 13 Maret 2022 hingga nanti tanggal 26 Juni 2022. Amplop tersebut dilampirkan di dalam warta jemaat yang ada pada kita masing-masing dan dapat diserahkan di depan pintu gereja. Yang kedua, melalui si2 wilayah berupa uang tunai, makanan, buah dan barang dari masing-masing wilayah, dari wilayah 1 sampai wilayah 17. Si2 makanan dan buah dari wilayah berupa uang tunai. Pertama, parsel 250.000 yang disediakan oleh panitia. Ketiga, si2 kategorial, punguan kur berupa uang tunai dan si2 barang. 4, lelang panitia Pesta Kotilon, yaitu pin emas, lelang barang, makanan dan buah, lagu dan tortor. Harga lelang bisa ditanya kepada sintua wilayah masing-masing. 5, penjualan kupon berhadiah. Untuk kupon berhadiah dapat dipesan melalui sintua wilayah atau bisa diperoleh atau dibeli di meja panitia yang tersedia di depan gereja. Setelah selesai ibadah setiap minggunya dengan harga per lembar 25.000 dan akan diundi pada saat
Pesta Gotilon tanggal 26 Juni 2022 melalui Zoom agar jemaat yang tidak bisa hadir di gereja bisa menyaksikan pengundian kupon berhadiah tersebut. Dan diberi waktu 1 minggu setelah pengundian untuk mengambil hadiahnya dengan membawa potongan kupon yang asli dan setiap pengambilan nomor yang sah. Persembahan ke depan pada hari Pesta Gotilon hari H tanggal 26 Juni 2022 B. Basar makanan akan dilakukan panitia setiap minggu setelah ibadah pagi dan di depan gereja dengan harga 1 juta per parsel. Dimulai Minggu tanggal 15 Mei 2022. Lelang gotong royong dan lelang ulos yang akan diuloskan oleh Preses pada hari H. Jika ada jemaat yang sudah memesan lelang dan membayar melalui Sintua Wilayah atau transfer ke rekening panitia dan ingin mengambil sebelum hari puncak acara Gotilon tanggal 26 Juni 2022, seksi lelang siap melayani dan pemberitahuan seminggu sebelumnya. Dana Sintua Wilayah dan lelang supaya ditransfer ke rekening panitia Pesta Gotilon 2026 melalui Bank Mandiri 123-000-612-3 atas nama Panitia HKBP Pasar Minggu. Pada saat hari H, penyerahan silua akan dilaksanakan atau dilakukan secara simbolis. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesehatan di tengah-tengah pandemik ini, agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program Pesta Gotilon 2022 dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan namanya. Amin. Horas. Horas. Kita akan mendengarkan sosialisasi dari seksi pendidikan. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Adventista Tambun STH, yang kami hormati juga Amang dan Imang Parhalado HKBP Pasar Minggu, dan juga yang kami hormati Amang dan Inang beserta anak-anak kami remaja dan Apostol Bulung HKBP Pasar Minggu yang beribadah saat ini di gereja maupun yang beribadah dari rumah melalui live streaming. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita hingga kita boleh beribadah saat ini. Kami dari seksi pendidikan akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa yang tadi sudah disebutkan dalam warta jemaat, yaitu rencana pendirian PAUD di gereja kita pada tahun ini. Pendirian PAUD adalah merupakan program yang memang telah lama direncanakan oleh HKBP Pasar Minggu yang karena satu dan lain hal sampai tahun ini belum bisa direalisasikan, sehingga pendirian PAUD menjadi salah satu program dari seksi pendidikan masa kerja 2022-2024. Pembukaan PAUD dan Yayasan HKBP Pasar Minggu telah disepakati dalam rapat seksi pendidikan dan juga para halado yang pada saat itu langsung dipimpin oleh Amang Uluan Huria, dan tim kerjanya diserahkan kepada seksi pendidikan. Pendirian PAUD ini diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat kepada anak-anak kita
yang bernilai-nilai kekristenan, supaya pada usia dini mereka mempunyai fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan di masa depan. PAUD yang akan kita buka adalah pada kelas kelompok bermain umur 3 sampai 4 tahun dan juga kelompok taman kanak-kanak 4 sampai 5 tahun. PAUD ini diharapkan dapat mewadahi pendidikan anak usia dini dari jemaat kita HKBP Pasar Minggu dan juga jemaat gereja lain yang ingin menyekolahkan anaknya di gereja HKBP Pasar Minggu yang berdomisili di sekitar gereja kita ini. Penerimaan peserta didik PAUD akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 5 Juni 2022 setiap hari Rabu dan setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung sekolah minggu lantai dasar. Selain datang langsung ke gereja, pendaftaran juga dapat dilakukan dengan perjanjian dengan menghubungi Inang Rista Boru Pakpahan dan juga Inang Riana Boru Nenggolan pada nomor telepon yang sudah tertera dalam warta jemaat. Selain pembukaan penerimaan siswa baru, kami juga memberikan kesempatan kepada Amang Inang, anak-anak kami remaja Naposo Bulung yang bersedia serta memenuhi kriteria untuk menjadi guru PAUD dengan kualifikasi minimal pendidikan SMA, diutamakan S1 atau D3, minimal usia 21 tahun, sabar, dekat dengan anak-anak dan juga memiliki jiwa mendidik anak-anak usia dini. Surat lamaran bagi yang berminat dapat ditujukan kepada pimpinan jemaat HKBP Pasar Minggu dan disampaikan kepada petugas pendaftaran siswa PAUD di tempat yang tadi saya jelaskan, dan juga dapat disampaikan kepada sekretariat gereja pada jam kerja gereja. Kemudian penerimaan guru PAUD juga apabila ada informasi yang kurang jelas yang kami sampaikan, boleh langsung ditanyakan pada petugas pendaftaran di gedung lantai dasar gedung sekolah minggu pada jam penerimaan PAUD. Kami mengharapkan dukungan dan juga partisipasi dari Amang Inang seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk mendukung pendirian PAUD ini dengan mendaftarkan anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang pada usia PAUD di mana 3 sampai 5 tahun untuk mendaftar di PAUD yang akan kita dirikan. Demikian kira-kira penjelasan yang dapat kami sampaikan. Nanti informasi lebih jelas dapat menghubungi petugas pendaftaran kami. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dan melaksanakan segala program yang ada. Shalom. Shalom.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka firman Tuhan di Minggu Eksaudi di kita pada hari ini, yang menjadi firman Tuhan bagi kita yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedangkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di Minggu Eksaudi ini kita diajarkan dengan topik orang benar berseru, Tuhan menjawab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui topik minggu ini ada sebuah pertanyaan bagi kita. Pertanyaannya demikian: siapakah yang dimaksudkan dengan orang benar dalam firman ini? Siapakah yang dimaksud orang yang benar? Orang yang benar, apakah orang yang benar yang dimaksud dalam firman Tuhan kita pada saat ini adalah orang yang tidak pernah berbuat salah? Ataukah orang yang benar dalam firman Tuhan pada saat ini adalah orang-orang yang betul-betul benar? Ataukah orang yang benar, apakah orang benar yang dikatakan dalam firman kita pada saat ini adalah orang yang selalu sempurna? Atau apakah orang yang benar yang dimaksud dengan dalam firman Tuhan pada saat ini orang yang tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa, atau yang suci tanpa noda dan dosa? Jika demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang dimaksud dengan orang yang benar, maka seyakin-yakinnya kita katakanlah Bapak Ibu, tidak akan ada orang yang kita jumpai orang yang seperti ini. Kita tidak akan menjumpai orang yang seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada orang yang di dunia ini tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang di dunia ini adalah orang yang sangat sempurna. Dan karena apa? Karena kesempurnaan itu Bapak Ibu, itu adalah milik Tuhan kita.
Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Tidak ada orang yang luput dari dosanya. Misalnya Bapak Ibu, ada seorang ibu berjumpa dengan seorang pendeta. Dan di dalam perjumpaan ini Bapak Ibu terjadi yaitu tanya jawab. Karena pada saat itu seorang Bapak pendeta ini melaksanakan atau memimpin doa. Si ibu mengatakan demikian. Si ibu itu kurang setuju dengan doa si pendeta tadi. Yang isinya bahwa pendeta tadi melakukan atau meminta kepada Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Apa alasan daripada si ibu ini Bapak Ibu? Karena si ibu ini mengatakan, saya tidak setuju dengan doa Bapak Pendeta yang selalu meminta pengampunan dosa. Soalnya hari ini Bapak Pendeta dikatakan, saya tidak kemana-mana. Hari ini saya tidak kemana-mana. Saya di rumah aja. Saya sibuk dengan handphone. Saya sibuk dengan suasana hati saya. Bagaimana saya dapat dikatakan berdosa? Bagaimana saya dikatakan bisa melakukan kesalahan? Bertemu orang lain pun saya tidak. Karena saya di rumah dikatakan. Melakukan sesuatu pun tidak. Itu dikatakan si ibu seolah-olah dia membenarkan dirinya. Datang si pendeta itu mengatakan, justru itulah dosa. Justru itulah dosa dikatakan si pendeta itu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena pada saat itu ibu tidak keluar. Padahal di sebelah rumah ibu pada saat itu ada seorang yang berteriak meminta tolong, di mana pada saat itu tetangga ibu dikatakan sakit penyakit, tetapi ibu tidak datang untuk membantunya. Itulah yang terjadi dalam firman Tuhan di dalam epistel tadi. Di mana orang-orang di situ adalah para penyakit, tetapi orang-orang yang di sekitarnya acuh tak acuh. Di sini Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu yang mau dikatakan, biasanya kita menganggap dosa itu sebagai perbuatan yang melakukan sesuatu, yang melanggar, itu biasanya. Tetapi sebetulnya justru tidak melakukan sesuatu itu pun adalah kesalahan. Maksudnya apa? Kita sudah tahu dan sudah nyata melihat ada di depan kita, di depan mata kita orang berkelahi melakukan kekerasan, tapi kita tidak menasihatinya. Itu kesalahan. Itu berdosa. Itu makanya misalnya ketika kita seharusnya melakukan sesuatu itu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu dosa dikatakan. Karena itu Bapak Ibu, sebaliknya itu yang dikatakan pada saat ini. Itu tentang orang benar dan orang fasik dikatakan. Sebaliknya orang fasik adalah orang yang berdosa juga, tetapi dia tidak mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa. Jadi antara orang benar dan orang fasik ini sama-sama berdosa memang. Tetapi bedanya cuman dalam pengakuan saja. Orang benar adalah orang yang berdosa, yang mengakui dan sadar bahwa ia adalah orang yang berdosa. Tetapi orang yang fasik dikatakan di sini adalah orang yang berdosa tetapi tidak mau mengakui dosanya. Jika kita gambarkan demikian Bapak Ibu, orang yang berdosa itu sama seperti orang yang sakit. Orang yang sakit. Karena orang yang sakit sadar bahwa ia sakit.
Sehingga apa? Ketika dia sadar bahwa dia sakit, dia mencari dokter, dia mencari obat dan mengkonsumsi obat itu sesuai dengan petunjuk dokter. Demikian juga lah orang yang benar itu. Orang yang sadar bahwa ia tidak benar. Maka ia mencari apa? Mencari Tuhan. Karena dia tidak benar, karena dia melakukan kesalahan, karena dia membutuhkan Tuhan, maka dia mencari Tuhan. Mencari firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan. Tetapi orang fasik tadi, orang yang sakit juga, tetapi dia tidak mengakui bahwa dirinya sakit. Itu repotnya Bapak Ibu. Sehingga apa? Karena dia tidak mengakui dirinya sakit. Kalau kita perhadapkan, dia tidak mau mencari Tuhan. Dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia selalu membenarkan dirinya. Itulah yang dikatakan tadi. Kalau kita baca di dalam perjanjian baru, terlebih dalam surat-surat Paulus Bapak Ibu, yang disebut dengan orang benar itu adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dibenarkan karena perbuatannya. Bukan benar karena apa? Karena apa yang dilakukannya, tetapi karena benar dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang yang membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang dibenarkan seperti itulah yang akan berseru kepada Tuhan. Inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita di Minggu Eksaudi ini. Orang-orang yang dibenarkan seperti itulah yang akan berseru kepada Tuhan. Dan seruan orang-orang seperti itulah yang didengarkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan mendengarkan seruan orang-orang yang benar? Ya, dia katakan, apakah Tuhan mendengarkan seruan orang-orang yang merasa benar? Tentu tidak Bapak Ibu. Ketika dia merasa benar. Apalagi ketika dia merasa benar ini karena apa? Karena perbuatan dia selama ini dia melakukan mungkin sudah wow. Sehingga dia mengatakan ini sudah benar ini. Belum tentu Bapak Ibu dikatakan ini. Karena apa? Karena mereka tidak berseru kepada Tuhan. Sehingga ngapain Tuhan mendengarkannya? Sama itu tadi seperti orang sakit, orang fasik itu tadi orang sakit. Dia diibaratkan tentang orang sakit tadi. Tapi dia tidak sadar tentang bahwa dia sakit. Sehingga dia tidak mencari obat. Sehingga dia tidak datang ke dokter. Dia tidak percaya itu. Sehingga apa? Sama itu tadi. Dia tidak mau mencari Tuhan itu. Dia tidak membutuhkan Tuhan itu. Dia hanya membenarkan dirinya. Orang yang merasa benar itu sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita ada Bapak Ibu yang merasa benar, itu tidak membutuhkan Tuhan. Karena dia tidak merasa perlu berseru kepada Tuhan. Sama itu seperti orang sakit tadi, seperti yang saya katakan. Hanya orang sakitlah yang membutuhkan apa? Tabib. Hanya orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Selama dia tidak merasa sakit dan mengaku dia sakit, dia tidak akan mencari tabib. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah pemazmur dalam firman Tuhan pada saat ini. Daud memohon supaya Tuhan mendengarkan seruannya, mendengarkan keluhannya, mendengarkan jeritannya, mendengarkan seruannya. Daud sedang dalam tekanan dari orang-orang yang tidak menghendakinya. Sehingga dia berseru kepada Tuhan karena dia mengenal dirinya siapa dia di hadapan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan karena dia mengenal Tuhan siapa bagi dirinya. Dia tidak menganggap dirinya benar sekalipun dia merasa tidak pernah melakukan kejahatan terhadap orang benar, orang lain. Bayangkan Bapak Ibu dalam firman Tuhan si Daud ini. Dia tidak menganggap dirinya benar.
Walaupun dia sudah merasa tidak ada perbuatanku yang tidak membuat orang merasa kekerasan. Daud siap dibedah. Sampai dia bersuruh, sampai dikatakan di sini, dia siap dibedah. Daud siap diselidiki dalam hal itu. Dia siap diselidiki. Itu sebabnya dia katakan, kalau kita baca tadi kembali di ayat 3 dan ayat 4. Bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Itulah perkataan Daud kepada Tuhan. Mulutku tidak terlanjur, dikatakan. Maka di ayat 4 dikatakan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Inilah perkataannya. Karena itu saudaraku, walaupun ia tidak melakukan kejahatan, tetapi Daud tidak membenarkan diri. Walaupun tadi dia tidak melakukan kejahatan, bahkan siap diselidiki, bahkan siap dibedah. Seperti ketika melakukan pengoperasian, dikatakan siap dibedah. Tapi Daud tidak membenarkan dirinya. Apa dikatakannya? Biarlah Tuhan yang menimbang. Itu sebabnya Daud berseru kepada Tuhan. Dan Daud yakin Tuhan akan mendengarkannya. Dan itulah yang mau diajarkan kepada kita Bapak Ibu. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyedengkan telinganya. Tuhan akan mendengarkan setiap kata yang kita ucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu pernah kita mendengar perkataan demikian ya Bapak Ibu. Sebaik-baiknya seseorang, pasti ada yang tidak senang kepadanya. Sejahat-jahat pun seseorang, pasti ada yang baik kepadanya. Asaru padi songok kami padi kita. Dua do bakol ni padi kita kami bako basi diuria. Sadingan-dingan na pinatupan ni padi tai diuria. Saya donggo nama sogon roha. Lasso dinggape di ulah padi tai di pelayanan adong do. Nah, mendukung nasida. Itulah nyata kehidupan ini Bapak Ibu. Itulah nyata kehidupan kita pada saat ini. Itulah kenyataan hidup. Dan itu harus sadar kita. Dan jika ada orang yang tidak senang, Bapak Ibu, ini persoalannya bagi kita. Mulu pedang adong lomo rohana mamer kita kepada kita tadi, jangan paksakan orang itu senang kepada kita. Biarlah mereka baik kepada kita karena perbuatan baik kita. Ada kayak gitu, sudah berbuat baik dia dipaksa supaya dia berbuat baik. Jangan. Itu yang mau dikatakan. Jangan paksakan ketika perbuatan baik kita lakukan supaya orang itu baik. Jangan. Baik kepada kita. Itu kayaknya holong mangalap holong di kan. Ubain nadingkan asa di nadingkan itu dapat tuh holong mangalap holong di soalnya dia anak bataki. Holong nomor perbuat dui. Tapi yang mau dikatakan di sini, jika kita tidak boleh memaksakan orang lain supaya berbuat baik kepada kita, biarlah orang lain itu baik kepada kita ketika dia melihat perbuatan baik kepada yang kita lakukan. Jika ada orang yang tidak senang atau yang jahat dan sirik kepada kita, padahal kita melakukan yang baik, kita juga tidak bisa melarang dia. Karena orang bebas menilai kita. Suka atau tidak suka, itu adalah urusan dia sendiri. Karena itu Bapak Ibu,
Kita ini ibaratkan ikan yang ada di dalam akuarium. Wasa budoko kami son deke na adong di bagasan akuarium amanami do inanami. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam akuarium suka-suka orang yang melihat dari sudut mana. Mau dari sudut sini pun, dari sudut sini pun, dari sudut sini. Suka-suka orang melihat ikan itu dalam akuarium itu. Suka-sukanya juga menilai kita dari mana. Suka-suka orang ketika dia melihat dan menilai ikan itu dari sudut mana. Bahkan kita juga kayak gitu. Suka-suka orang juga menilai kita dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Itu silakan. Itu silakan. Tapi coba kita perhatikan. Apapun yang dibicarakan tentang ikan itu asik-asik aja berenang. Itu teh, wah madekio na teh ningon. Apalagi soal ikan sapu-sapu, tamu tu teh amang ikan sapu-sapu. Nah wah di kabireng kasar, wah madekio, wah nuna. Tapi dia asik-asik aja, tenang, ya kak. Tenang gimana? Apapun yang dibicarakan tentang ikan itu, ya tadi iya asik dia. Seolah-olah tidak peduli dengan perhatian kita. Seolah-olah tidak peduli dengan omongan orang kita. Masalahnya saudaraku, ya kita ini bukan ikan ya bang ya. Ya mana? Masalahnya kita ini bukan ikan. Kita manusia yang sering apa? Kepo. Aduh pakai kepo hudu kita sering. Kita ini sering kepo, kita manusia ini sering sensitif. Sangat gampang korslet. Nah atau apa korslet? Apa yang listrik agak liling gue pakai korslet. Anggo mah jelma ita jelmaun. Nah atau apa korslet? Sangat sensitif dari arus listrik tadi saya katakan. Begitu disentuh langsung maledang. Itu tedang kok. Sesentuh pe. Walau ibereng go. Pus, tori tedang, itu teh, itu dah, mau halak Batak, unang mah asing-asing pamerengan natu mana, kalau taberek budini agak terakhir dokon, si malolong mi, paling gaji ini nggak, sensitif. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang penting apa bagi kita? Supaya Tuhan menjawab doa kita. Yang penting kita sekarang ini sama seperti yang dilakukan pemazmur ini. Jangan pernah melakukan kejahatan. Jaga diri kita terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Pastikan langkah kita tetap mengikuti jejak Tuhan. Inilah bagian yang harus kita lakukan. Lain dari PD itu serahkan kepada Tuhan. Jangan bagian Tuhan kita ambil. Nah ini yang sering, inilah orang yang mengatakan bahwa dia benar. Bahwa bagian Tuhan dia ambil dia. Bagian dia sendiri nggak habis. Mana jatuh cita deh. So kami meditiki bahwa dia serama kehidupan dia serama ini kan asidu rohati. Jadi bolo nunga adong mardela di songoni itamue ruas sami. Amang api torahama perbaikan gizi. Toridu doko kami. Itamue mahami. Bisa ada ruas. Pas hari Minggu arwa. Ya bersaksi bermasmur mahami arotong sadaruria. Itamue bah perbaikan gizi ini puangin. Tori bering si sasang na tinobor na ya masude na pinar. Oma nakini doko alas soboy dijaga diri na petor gudang-gudang iba. Pak. Ujungnya setiap Julai, peguda-kuda kidu buat ini. Oma, amang. Ini tadi tidak bisa menjaga dirinya. Inilah bagian yang harus kita lakukan, jaga diri kita. Dari kejahatan jaga. Dari kekerasan jaga. Jaga diri kita melakukan perselisihan, jaga. Pastikan langkah kita selalu mengikut Tuhan. Itu yang harus kita lakukan.
tugas urusan terhadap orang yang tidak senang, Bapak Ibu. Urusan yang membenci orang kita, orang lain membenci kita, itu bukan urusan kita. Itu serahkan kepada Tuhan. Itu bagian Tuhan. Itu pasti kehendak Tuhan sesuai dengan hukumnya. Pasti akan Tuhan bertindak. Ada dua, karena itu Bapak Ibu yang terakhir mau dikatakan firman Tuhan bagi kita. Ada dua hal yang mau diajarkan oleh Daud pada kita di Minggu Eksaudi. Yang pertama, agar tadi seperti yang saya katakan, agar kita tidak mengikuti jejak manusia yang melakukan kekerasan. Karena itu bagaimana kita supaya kita tidak bisa mengikut? Dari mana kita bisa tahu? Itu tadi dikatakan dari firman Tuhan. Semakin kita memahami firman Tuhan, semakin kita bisa membedakan mana jejak yang benar dan mana jejak yang salah. Sotung salah jejak kita. Seorang pilih maha, ada kartun bir dan shadow. Nah lucu nih. Ini jejak serigala, tidak. Ini jejak burung ini. Apa yang gabi totoi serigala. Apa yang pas lewat burung ini, apa yang jejak burung magabi. Harus kita kenal jejak itu. Harus kita kenal itu, makanya dikatakan oleh Daud. Karena dia mengenal jejak itu, maka dia berani mengatakan demikian. Dan yang kedua Bapak Ibu, agar kita tetap mengikuti jejak Tuhan melalui firman-Nya, kita bisa memahami kemana Tuhan melangkah. Setiap kasih-Nya, setiap teladannya, perintahnya dan kehendak-Nya. Mengikuti jejak kaki Tuhan membuat kehidupan kita semakin kuat, sehingga tidak mudah goyah oleh berbagai masalah dan tekanan yang mendera kehidupan kita. Tetaplah langkah kita mengikuti jejaknya, walaupun harus memikul salib kita, tetapi membawa kita kepada kemuliaan seperti Yesus. Walaupun dia dipikulnya salibnya, dipikulnya dosa kita melalui salibnya itu Bapak Ibu, dia mendapatkan kemuliaannya. Jangan terpengaruh jejak orang lain yang menawarkan kemudahan, tetapi membawa kita kepada kesesatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, berbahagialah kita melalui Minggu Eksaudi ini. Kita sudah memohon kepada Tuhan untuk menguji, memeriksa dan menyelidiki kehidupan kita, memeriksa dan menyelidiki diri kita siang dan malam. Dan Tuhan tidak menemukan sesuatu kejahatan dan pelanggaran dalam diri kita. Adalah sohatahei soni. Tuhan sendiri yang datang menyelidiki, membedah satu butuh bolon nih. Ya taheiba mabutuai pinahan molo marhuba siba kan tikil lagu bodi. Torolo do akarwasi amang. Eta marhuba sina. Ibu tamang do mabutuai badison. Ang mabutuay hagapang ko. Petrorado, mula mabutuay, terbutuh raja na ito parpuli ko parjulo. Katamu dah butuh raja na dah tahu apa ni? Dah pola ekonomi yes di mana? Torilopa, torido. Toriboto, nyot hati-hati na opo guna iyo. Tuhan tahu, walaupun Tuhan membedah. Ayo lo sipata ketika mabutuay sada pinahan lo bu amang. Molo nang tatu si dia papiak ngingana non, ulu tu pegui putar itu teh, itu rah pahit, itu pahit jagali. Karena itu Tuhan tahu, walaupun Tuhan membedah, dia baik-baik dia bedahnya. Nah ini sini tidak menyakiti. Sampai itu ketika dokter membedah pasti dibius kan, dan ngacik kan, Tuhan lebih gitu. Allah ini berbahagialah kita mang. Karena dia yang maha kudus, yang sudah menyediakan upah besar bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya ketika kita orang yang benar di hadapannya. Dan yang kedua, berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah memohon kepadanya
agar Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan menyelamatkan diri kita dan semua orang yang berlindung kepadanya, serta memelihara kita seperti biji mata dan melindungi kita dalam naungan sayap-Nya. Karena Dia sudah menyediakan bagian hidup yang kekal, penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita berseru kepada Tuhan, kita pasti akan dijawab. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus buat firman-Mu di minggu Eksaudi ini, mengajarkan kami untuk berseru kepada Tuhan. Dan ketika seruan kami ini, Tuhan pasti akan menjawab. Karena itu ya Tuhan, supaya kami yakin dan percaya ketika kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, kami ingin menyelidiki diri kami sendiri. Kami ingin sadar bahwa kami ini adalah orang yang tidak luput dari kesalahan, sadar tidak luput dari segala dosa. Kami ini bukan orang yang suci, kami ini penuh dengan dosa. Kami ini orang yang tidak bisa benar, tapi kami bisa dibenarkan oleh Tuhan. Karena itulah melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu lah ya Tuhan membenarkan kehidupan kami, sehingga kami mendapat karya keselamatan-Mu. Karena itu ya Tuhan, jalan kami supaya Engkau berseru, supaya kami berseru dan Tuhan mendengar, agar kami ya Tuhan mengikuti jejak-Mu, menghayati firman-Mu. Karena tanpa itu kami tidak akan bisa dibenarkan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami tidak akan bisa Tuhan mendengar akan seruan kami. Seperti seorang penyakit yang di tepi sumur Bethesda, karena dia sadar ya Tuhan bahwa dia adalah orang yang lemah. Dia sadar orang yang tidak mampu, orang yang berdosa. Terjadi kemujizatan yang Kau lakukan, bahwa Tuhan mendengar keluhannya. Demikianlah kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan semua kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menaungi kehidupan kami, yang membenarkan kehidupan kami, bukan akan pikiran kami, bukan kekuatan kami yang membenarkan diri kami, agar dalam kehidupan kami penuh dengan sukacita, agar ketika problema-problema permasalahan yang kami hadapi, kami dengan yakin dan percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Karena itu kami serahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Tuhan akan menjauhkan kehidupan mereka dari mara bahaya. Tuhan akan menyiapkan segala keperluan ke mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
Sungguh yakin hatiku, Tuhan selalu sertaku sampai akhir hidupku. Kita bangkit berdiri. Sungguh yakin hatiku, Tuhan selalu sertaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.